Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavia dengan NIM 222519079 dari kelas 5A Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sifat kelengkapan pada mata kuliah analisis real. Nah, yang pertama itu ada definisi satu, batas atas dan batas bawah. Misalkan S subset himpunan bilangan real. Yang pertama, suatu bilangan U anggota real disebut batas atas S jika U lebih besar sama dengan S. Untuk setiap X anggota S. Nah, untuk yang B, suatu bilangan L anggota real disebut batas bawah S jika L lebih besar sama dengan X untuk setiap X anggota S. Nah, perlu diperhatikan untuk suatu bilangan, misal A bukan batas atas dari S, pasti kita bisa cari anggota S yang lebih besar dari A. Nah, begitupun misalnya B bukan batas bawah dari S, maka kita pasti bisa cari bilangan lain anggota S yang kurang dari B. Nah, di sini sudah terdapat ilustrasi gambar. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini merupakan batas atas. Jadi, jika U merupakan batas atas, maka semua bilangan yang lebih besar dari U adalah batas atas. Nah, untuk yang di sebelah kiri merupakan batas bawah. Jadi, semua bilangan yang lebih kecil dari batas bawah L ini merupakan batas bawah. Nah, himpunan yang memiliki batas atas disebut himpunan terbatas di atas, sedangkan himpunan yang memiliki batas bawah disebut himpunan terbatas di bawah. Suatu himpunan dikatakan terbatas jika mempunyai batas atas dan batas bawah. Secara umum, S anggota himpunan bilangan real dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real anggota M sedemikian sehingga mutlak X kurang dari sama dengan M untuk semua X anggota S. Nah, selanjutnya itu ada definisi yang kedua, supremum dan infimum. Misalkan S subset himpunan bilangan real dan S tak kosong. Yang pertama, jika S terbatas di atas, maka U anggota real dikatakan supremum. Nah, dapat ditulis seperti ini. Jika memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, untuk setiap X anggota S berlaku U lebih dari sama dengan X, dan yang kedua, jika V kurang dari U, maka terdapat S kecil anggota S, demikian sehingga S kecil lebih besar dari V. Selanjutnya yang kedua, jika S terbatas di bawah, maka L anggota real dikatakan infimum, dapat ditulis seperti ini jika memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, untuk setiap X anggota S berlaku L lebih besar sama dengan X, dan yang kedua, jika W kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota S, demikian sehingga S aksen lebih besar dari W. Nah, yang tadi kita ringkas menjadi sebuah lemma, misalkan S subset tak kosong dari himpunan bilangan real dan U anggota real adalah batas atas S, maka U sama dengan supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S epsilon lebih dari S, demikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nah, selanjutnya itu ada bukti ke arah kanan. Misal U sama dengan supremum S dan ambil epsilon lebih dari 0, akan ditunjukkan terdapat anggota S epsilon yang berlaku di U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nah, dalam hal ini jika U dikurangi epsilon kurang dari U untuk setiap epsilon lebih dari 0. Nah, karena U dikurangi epsilon lebih dari V, karena V dikurangi epsilon kurang dari U, bukan batas atas. Nah, berdasarkan definisi supremum, terdapat anggota S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nah, sebaliknya, misalkan
epsilon himpunan bilangan real, nah kita akan tunjukkan ke arah kiri. Jadi diketahui untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S epsilon anggota S, demikian sehingga U dikurangi epsilon lebih kecil dari S epsilon. Misalkan V anggota real dan V kurang dari U, kita akan tunjukkan V bukan batas atas. Nah, kita akan ambil epsilon sama dengan U dikurangi V. Jelas, karena V kurang dari U, maka epsilon sama dengan U dikurangi V lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan hipotesis, terdapat S epsilon anggota S, demikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Padahal epsilon sama dengan U dikurangi V, sehingga U dikurangi epsilon sama dengan V. Jadi terdapat S epsilon anggota S, demikian sehingga V kurang dari S epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa V bukan batas atas S. Ini berarti U adalah batas atas terkecil, jadi terbukti. Nah, selanjutnya itu ada aksioma. Setiap subseta kosong dari himpunan bilangan real terbatas di atas mempunyai supremum. Nah, akibat dari aksioma ini yaitu setiap subseta kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di bawah mempunyai infimum. Selanjutnya ada contoh tentukan supremum dari ini. Nah, akan dibuktikan yang pertama itu harus membuktikan bahwa satu merupakan batas atas untuk setiap kali kita mengambil anggota di sini pasti selalu kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua kita akan membuktikan batas atas terkecil untuk sembarang batas atas yang lain, maka akan lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk kondisi yang pertama, ambil sembarang S, maka berdasarkan sifat himpunan, pastilah S itu kurang dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1. Maka S terbatas di atas oleh 1. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan terkecilnya akan dilakukan dengan kontra positif. Ambil sembarang V kurang dari 1, nah kita akan menunjukkan V itu bukan batas atas. Nah, jika V kurang dari 0, maka pilih S aksen sama dengan 0 anggota S sehingga V kurang dari S aksen. Nah, jika V-nya lebih dari 0, maka ada S aksen sama dengan 1 plus V per 2 kurang dari 1 plus 1 per 2 sama dengan 1. Jadi S aksennya itu lebih kecil dari 1. Nah, perhatikan X aksen lebih dari 0 sehingga S aksen anggota S. Nah, X aksen sama dengan 1 plus V per 2 lebih dari 1 plus 1 per 2. Nah, mengapa demikian? Karena V-nya itu kurang dari 1. Nah, jadi menghasilkan 2V per 2. Nah, kita coret, maka menghasilkan V. Nah, ini berarti V bukan batas atas, dan untuk sembarang V batas atas, maka V lebih dari sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa supremum S-nya itu sama dengan 1. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.